Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Rani Yulianti di Drakor Radi, ngobrol drakor bareng Rani. Di video kali ini saya mau bahas drama yang katanya ratingnya itu lagi tinggi, yaitu mau tahu apa? Drama Vincenzo yang dibintangi oleh Duren yang lagi ngehits banget, yaitu Song Joong Ki. 이 건물을 무너뜨리는 것이다. Drama Vincenzo ini pastinya ditunggu-tunggu ya oleh fans-fansnya Song Joong Ki. Dan kali ini nggak hanya Song Joong Ki loh yang menjadi bintang dari drama Vincenzo ini, ada juga Taecyeon. Pasti fans-fansnya Taecyeon itu juga penasaran nih sama acting Taecyeon, jadi apa nih si Taecyeon di drama ini. Kemudian untuk lawan mainnya sendiri, aktrisnya itu adalah Jeon Yoo Bin. Nah, di situ Vincenzo sendiri bukan hanya sekedar pengacara, sepertinya dia sudah dianggap keluarga oleh si keluarga mafia di Italia itu. Dan di sana digambarkan sosok Vincenzo itu seorang yang dingin dan mampu membasmi musuh-musuhnya dengan cara yang sangat brilian. Tapi di sana juga di Italia sendiri terjadi konflik. Nah, itu biasalah kalau di drama-drama Korea itu biasa seperti itu. Kita di awal-awal itu diperlihatkan gambar latar belakang si tokoh utama di negeri orang dan pasti akan kembali ke negara asalnya, itu di Korea Selatan. Nah, di sana juga diceritakan si Vincenzo ini terjadi konflik antara Vincenzo dengan putra dari almarhum mafia yang keluarga Vincenzo itu di sana. Dan akhirnya Vincenzo itu memutuskan untuk pulang ke Korea, tapi bukan untuk kabur ya. Dia ingin ada misi tertentu, yaitu merubuhkan sebuah gedung tua di Korea Selatan. Usut punya usut, ternyata si Vincenzo itu sebelumnya punya proyek dengan seorang miliarder dari Taipan yang ingin mengubur emas-emasnya di Korea. Dan dipilihlah sebuah kondominium atau apartemen tua yang di sana itu menjadi tempat penyimpanan emas. Emas-emasnya itu ya banyak lah, entah berapa kilo, pokoknya banyak banget jadi gudang, dan itu menjadi tempat penyimpanan. Dan ternyata si Taipannya itu meninggal, dan yang tahu lokasi dari emas itu hanyalah Vincenzo dan Tuan Yu, orang kepercayaan dari si Taipan itu. Ternyata proses pengambil alihan gedung itu tidak semudah yang dibayangkan, karena ketika pertama kali si Vincenzo datang ke Korea itu, dia yang tadinya percaya diri dengan latar belakang dia seorang pengacara, gangster, berpenampilan perlente, membawa uang yang banyak. Saat tiba di bandara di Korea, bandara di Incheon kali ya, di sana dia ditipu habis-habisan oleh supir taksi. Jadi dia dibawa oleh supir taksi, kayak supir taksi lux gitu. Entah dia minum atau apa, dia minum sampai tidur, dan semua bawaannya itu dipreteli gitu, semua uangnya dan jam tangan, semua perhiasannya diambil. Jadi pertama dia datang ke Korea itu semuanya itu kayaknya gak berpihak sama dia gitu. Dia diambil uangnya, kemudian dia datang ke tempat apartemen untuk mengambil alih itu, padahal dia dengan cara baik-baik, seperti mendapat perlawanan dari para penghuni di apartemen itu. Kemudian ada satu lagi lawannya, yaitu sebuah perusahaan besar yang ingin mengambil alih apartemen itu dengan cara paksa. Jujur di 2 episode pertama saya masih meraba-raba alur cerita dari drama Vincenzo ini, karena saya masih belum tahu ini arah drama itu mau kemana. Jadi apakah si Vincenzo ini hanya sekedar ingin mengalahkan atau ingin mengambil alih dari si apartemen itu, dan dia itu ada di pihak yang mana, saya masih meraba-raba. Tapi di episode ketiga dan keempat semuanya menjadi lebih clear ya, lebih jelas bagaimana si Vincenzo itu berkembang karakternya. Dari niat awalnya itu dia ingin mengambil apartemen, sehingga kemudian dia berubah menjadi seorang pengacara yang ingin membela
hak-hak dari penghuni apartemen yang ditindas oleh si perusahaan besar. Lawan main dari Vincenzo atau dari Song Joong Ki itu adalah Jung Yo Bin. Dia berperan sebagai seorang pengacara muda yang ambisius dan bekerja di sebuah perusahaan perusahaan advokat gitu, Wusang Ins gitu. Nah, si perusahaan advokatnya itu berafiliasi dengan perusahaan besar tadi. Titik balik dari drama ini itu ada di episode 3 dan 4. Jadi di episode 1 2 kita sebagai penonton diberi gambaran tentang bagaimana karakter Vincenzo dengan latar belakang dia sebagai seorang pengacara pintar dari Italia, dari keluarga mafia di Italia, dan ketika dia datang di Korea dia menghadapi banyak tantangan luar biasa yang ternyata mafia-mafia di Korea Selatan itu lebih licik, lebih lihai dan lebih jahat daripada mafia di Italia gitu. Diceritakan bagaimana kartel-kartel itu saling berhubungan dari segi politik, hukum, bahkan mafianya itu tidak hanya mafia besar tapi dari gangster-gangster kecil itu sendiri juga sudah jadi mafia gitu. Dan si Vincenzo itu harus menghadapi kenyataan seperti itu, dan bagaimana karakter Vincenzo dan Hong Chaeyeon itu berubah haluan dari yang tadinya mereka itu tidak peduli dengan kepentingan orang lain, mereka hanya peduli dengan uang, dengan kekuasaan. Akhirnya mereka berbalik arah, ingin menolong orang lain yang menjadi korban-korban dari kejahatan kartel mafia di Korea Selatan. Kemudian bagaimana juga karakter-karakter lain muncul, karakter-karakter yang tidak terduga sebelumnya. Jadi di awal episode itu saya masih menebak-nebak ini karakternya seperti apa, ini musuhnya siapa, ini bagaimana ceritanya di episode 1 dan 2, dan di episode ketiga dan 4 itu mulai terbuka. Dan yang paling menarik juga di sini kehadiran dari Taeseon. Jadi Taeseon 2PM ini berperan sebagai seorang asisten pengacara atau pengacara muda dari pengacara Hong Chaeyeon. Nah, di situ karakternya itu sebagai seorang pengacara lulusan dari luar negeri tapi punya sifat sembrono. Jadi dia kayaknya yang karakternya itu kayak nggak penting gitu. Tapi saya juga aneh gitu. Nggak mungkin Taeseon 2PM karakternya hanya seperti itu, hanya sebagai seorang asisten, sementara dia kan sudah sering banget jadi pemeran utama di drama-drama yang lain. Dan memang ternyata peran dari Taeseon 2PM itu tidak hanya sebagai seorang asisten, dia punya peran yang lebih besar di drama ini, dan itu terungkap di episode keempat. Nah, terus terang di drama ini banyak kejutan-kejutan menarik dari segi pengembangan cerita, dari segi karakter dari para pemainnya, juga dari segi alur ceritanya sendiri. Drama Vincenzo ini memang bikin penasaran banget saya sebagai penonton ya. Dari setiap episodenya itu dari setiap episode itu bikin penasaran dan pengen tahu episode selanjutnya. Dan buat teman-teman yang pengen nonton drama ini bisa nonton di Netflix ya. Jadi drama ini memang masih drama ongoing dan saya baru nonton sampai episode keempat, dan menurut saya drama Vincenzo ini seru banget dan bikin kita penasaran. Dan jangan lupa acting dari Song Joong Ki yang memang keren banget. Dan buat fans-fansnya Song Joong Ki, selamat, kalian akan mendapatkan pemandangan yang indah dari seorang Song Joong Ki. Saya bukan fansnya Song Joong Ki ya, karena menurut saya Song Joong Ki itu wajahnya terlalu cantik untuk ukuran seorang laki-laki. Tapi untuk aktingnya sendiri dia memang keren. Di beberapa drama-drama sebelumnya juga sukses ya, dia menjadi pemeran utama dari drama-drama sebelumnya. Salah satunya itu drama fenomenal The Descendants of the Sun bersama Song Hye Kyo. Di drama itu memang acting dia sebagai tentara keren banget. Dan di drama ini juga ternyata dia menampilkan kemampuan aktingnya juga yang mumpuni, yang mampu menyedot perhatian para kaum hawa. Jadi karisma Song Joong Ki itu memang keren banget, bagus gitu. Karismanya dia mampu menampilkan karisma seorang pengacara yang
dingin, tapi drama ini juga ternyata tidak sedingin yang kita bayangkan, karena drama ini juga banyak unsur humornya. Kita sebagai penonton diajak untuk tertawa di beberapa adegan di setiap episodenya. Nah teman-teman, itu tadi kesan pertama saya mengenai drama Vincenzo Casano. Drama ini bagus banget ya, menurut saya rekomendasi untuk kalian para pecinta drama, menjadi pilihan drama yang bisa ditonton setiap minggunya di Netflix. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saranghayo.